Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita sudah berada di pertemuan terakhir atau pertemuan ke-14 mata kuliah Biostatistik Prodi Sarjana Farmasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar langkah-langkah uji statistik. Ada beberapa langkah uji statistik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu uji T tidak berpasangan, uji Mann-Whitney, uji chi-square, uji Kolmogorov-Smirnov, uji T berpasangan, uji Wilcoxon, uji Pearson, dan uji Spearman. Yang pertama, untuk langkah-langkah uji T tidak berpasangan. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat perbedaan rata skor ansietas antara kelompok ibu-ibu yang proses melahirkannya didampingi suami dan kelompok yang tidak didampingi suami? Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, klik bagian Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan pilih Independent Sample T. Selanjutnya, masukkan skor ke dalam kotak tes variabel dan masukkan variabel suami ke dalam grouping variabel. Setelah itu, kita aktifkan kotak Define Group dan masukkan angka 1 untuk kotak grup 1 sebagai kode tidak didampingi suami dan angka 2 untuk kotak grup 2 ini sebagai kode didampingi suami. Selanjutnya klik Continue dan klik OK. Selanjutnya yang kedua adalah langkah-langkah uji Mann-Whitney. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat perbedaan rata body mass index atau BMI antara kelompok ekonomi rendah dengan kelompok ekonomi yang tinggi? Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu, pertama, klik Analyze, kemudian pilih Non-Parametric Test, dan kemudian pilih To Independent Sample. Berikutnya, masukkan variabel BMI ke dalam tes variabel dan masukkan variabel class ke dalam grouping variabel. Langkah selanjutnya yaitu kita aktifkan uji Mann-Whitney. Setelah diaktifkan, klik kotak Define Group dan selanjutnya masukkan angka 1 pada kotak grup 1 sebagai kode tingkat ekonomi tinggi dan angka 2 pada kotak grup 2 sebagai kode tingkat ekonomi rendah. Selanjutnya klik Continue dan klik OK. Selanjutnya yang ketiga adalah langkah-langkah uji chi-square. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dengan status infertilitas seorang pria? Langkah pertama yang kita lakukan yaitu klik Analyze, kemudian pilih Deskriptif Statistik dan kita pilih Cross Tab. Selanjutnya masukkan variabel rokok ke dalam rows dan masukkan variabel infertilitas ke dalam kolom. Selanjutnya pilih kotak statistik, lalu pilih chi-square pada kiri atas kotak. Selanjutnya klik Continue dan aktifkan kotak sel, lalu pilih Observed
dan expected pada kotak counts, lalu continue. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya yang keempat adalah langkah-langkah uji Kolmogorov-Smirnov. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, adakah hubungan antara jenis kelamin dengan depresi? Nah, depresi ini dikategorikan menjadi 3, yaitu clinical rank, borderline, dan normal. Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, kemudian pilih two independent sample. Selanjutnya, masukkan variabel depresi ke dalam tes variabel list dan masukkan variabel jenis kelamin ke dalam grouping variabel. Selanjutnya, aktifkan pilihan Kolmogorov-Smirnov pada tes type dan nonaktifkan pilihan lainnya. Setelah itu, aktifkan define group dan masukkan angka 1 sebagai kode faktor genetik positif ke dalam grup 1 dan angka 2 sebagai kode faktor genetik negatif ke dalam grup 2. Selanjutnya klik continue dan klik OK. Selanjutnya yang kelima, langkah-langkah uji T berpasangan. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat perbedaan rata body mass index atau BMI sebelum dan sesudah 1 bulan penyuntikan testosteron? Langkah pertama yaitu klik analyze, pilih compartments, dan pilih part sample T. Selanjutnya masukkan BMI pre dan BMI post ke dalam kotak paired variable. Selanjutnya klik continue dan klik OK. Selanjutnya yang keenam, langkah-langkah uji Wilcoxon. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, apakah terdapat perbedaan rata skor pengetahuan ibu tentang gizi sebelum dan sesudah penyuluhan? Langkah pertama kita klik analyze, kemudian ke non-parametric test dan pilih to relate sample. Selanjutnya masukkan pre-pengetahuan dan post-pengetahuan ke dalam kotak tes pair list. Selanjutnya, aktifkan uji Wilcoxon, klik continue, dan klik OK. Selanjutnya nomor 7 adalah langkah-langkah uji person dengan contoh pertanyaan penelitian, yaitu adakah korelasi antara skor depresi dengan skor ansietas? Langkah pertama yang kita lakukan adalah klik analyze, klik correlate, dan pilih bivariate. Selanjutnya masukkan variabel depresi dan variabel ansietas ke dalam kotak variabel. Selanjutnya kita pilih uji person pada kotak correlation coefficient. Selanjutnya pilih to tilde pada test of significance dan klik OK. Selanjutnya yang terakhir adalah langkah-langkah uji Spearman. Contoh pertanyaan penelitiannya adalah, adakah korelasi antara skor gangguan somatik dengan skor gangguan sosial? Pertama kali kita klik analyze, pilih correlate dan pilih bivariate. Kemudian masukkan variabel somatik dan variabel sosial ke dalam kotak variabel. Selanjutnya pilih uji Spearman pada kotak correlation coefficient dan pilih to tilde pada test of significance dan selanjutnya klik OK.
Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan semua materi yang sudah disampaikan, yang sudah kita pelajari bersama dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 14 bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.